Inilah komentar netizen dunia soal rakyat Indonesia. Ramai-ramai kibarkan bendera One Piece. Sesungguhnya, simbol bajak laut dalam anime One Piece dianggap merepresentasikan perlawanan terhadap penindasan, ketidakadilan hukum, dan moralitas yang dikalahkan oleh kekuasaan. Tak heran jika warganet menjadikan bendera ini sebagai lambang kemerdekaan alternatif, mengejek realita pahit yang mereka rasakan di bawah kepemimpinan saat ini. Fenomena ini pun menyulut perdebatan panas di dunia maya. Sebagian mendukung aksi kreatif tersebut sebagai bentuk kritik dan ekspresi kebebasan berpendapat, sementara yang lain mengecamnya sebagai bentuk pelecehan terhadap simbol negara. Namun satu hal yang pasti, bendera One Piece kini bukan sekadar properti fiksi, tapi juga simbol kegelisahan rakyat yang haus akan keadilan dan perubahan nyata. Tagal bendera One Piece. Tidak ada pertunjukan lain yang bisa menyampaikan pesan yang kuat terhadap penindasan politik dan berdampak pada orang sebanyak ini. One Piece benar-benar kesal. Sebenarnya cukup indah bagaimana sebuah karya fiksi dapat menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk melawan penindas dan untuk apa yang mereka percayai. Bunyikan drum dan berbaris, teman-temanku. Sekarang itulah bahasa yang bisa dipahami seluruh dunia. Tetap tegar, Indonesia. Ini bukan insiden pertama di mana mereka memasukkan anime untuk berbuat baik. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok orang berpakaian seperti Akatsuki dan mereka membantu gelandangan dengan memberi mereka makanan panas. Indonesia memiliki beberapa orang yang cukup keren di dalamnya. Berharap mereka menyampaikan pesan mereka sekali lagi. Kita semua perlu melawan naga langit yang mengatur kita. Orang-orang ini akan jatuh dari kursi mereka segera setelah mereka menemukan bahwa pembajakan pada dasarnya adalah perdagangan manusia dan bukan simbol kebebasan. Ketika pemerintah Anda menjarah Anda, memberi hormat kepada bendera bajak laut sama dengan memberi hormat kepada bendera nasional. Kita harus mulai melakukan kerusuhan menggunakan bendera One Piece di Eropa juga. India seharusnya melakukan itu. Pemerintah kita tidak sebaik mereka. Saya ragu ini nyata, tetapi itu akan sangat keren jika itu benar. Waktunya kita semua membentuk kelompok bajak laut di mana-mana melawan pemerintah korporat. Aku akan lebih lucu jika mereka mulai bermain drum pembebasan juga. Jika saya adalah pemerintah Indo, saya akan berlari. Dukungan untuk rakyat Indonesia. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya pikir ini sebenarnya terjadi di seluruh dunia pada beberapa protes yang berbeda. Ini adalah hal-hal yang membuat saya begitu banyak bergerak. Bagaimana sebuah karya fiksi telah mendorong orang untuk memberontak terhadap pemerintah yang korup dan ketidakadilan. Tidak ada manga yang pernah menjadi simbol kebebasan yang sangat dirasakan. Sebagai penggemar, saya senang dan bangga dengan semua ini. Yuk dengarkan aku. Kita semua harus mulai mengibarkan bendera topi jerami di setiap negara yang korup, terutama di Amerika. Bagaimana kabar presiden dan pemerintah akhir-akhir ini? Pada titik ini, bendera ini berarti kebebasan untuk semua. Selama bendera nasional berkibar lebih tinggi, maka saya pikir tidak masalah. Orang-orang memiliki hak untuk mengkritik pemerintah mereka. Itu adalah cara terbaik untuk protes ketika ini menyangkut tentang pemerintah. Kita perlu Luffy di Yunani untuk menendang sialan keluar dari presiden mafia kita juga. Ini tidak akan menjadi busur yang panjang pula. Benar, warga mengatakan bendera merah putih terlalu sakral bagi Indonesia di tengah pemerintahan yang kotor. Wah, saya sangat tertarik dengan politik Indonesia. Keadilan akan menang, katamu? Tentu saja, siapapun yang menang akan menjadi keadilan. Saya senang orang-orang mulai melihat persamaan antara dunia One Piece dan realitas sebenarnya di dunia nyata. Anda tahu Anda adalah yang terbaik ketika orang-orang menggunakan bendera Anda untuk perjuangan dunia nyata. Seni meniru kehidupan nyata. Ini membuatku merinding. Luffy akan 100% siap untuk menjatuhkan pemerintahan mereka yang korup. Siapa yang menduga anime akan menjadi simbol harapan. Pada nunggu Nika muncul drum, pembebasan terdengar mati. Mungkin kita perlu mengadopsi ini di Amerika Serikat. Pengaruh dari bendera itu adalah suatu saat akan menjadi simbol kebebasan dengan kebodohan.
Konsep One Piece yang menginspirasi kehidupan nyata sungguh istimewa. Luffy memang benar-benar prajurit pembebasan, bahkan di dunia nyata. Wah, itu metal banget. Aku suka banget. Maju terus, orang Indonesia. Semoga rakyat Indonesia menang melawan pemerintahnya, dan semoga jika ada yang melakukan Sogeking, mereka tidak berakhir seperti diplomat Malang itu. Tidak mungkin orang Indonesia berbuat lebih banyak kepada pemerintahnya daripada naga. Yang paling ironis adalah kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau. Saya mendoakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia selama masa ini, karena saat ini semua orang di seluruh dunia sedang mengalami masa sulit. Kepada seluruh masyarakat Indonesia di luar sana, saya turut merasakan dan mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Baiklah rakyat Amerika, saatnya mencatat angkat bendera sialan itu. Sungguh indah. Sejujurnya kemampuan Luffy untuk menggalang orang lain tanpa ironi menyebabkan protes di dunia nyata, dan berharap orang Indonesia berhasil. Oda tidak akan menyelesaikan satu bagian pun dalam waktu dekat. Indonesia harus menunggu beberapa dekade untuk pembebasan. Indonesia akan menjadi bagian dari armada besar topi jerami di samping Wano dan Alabaster. Amerika mungkin akan melakukan hal yang sama segera. Indonesia benar-benar akan memerankan kembali One Piece sekarang. Saya akan gila jika hal yang sama terjadi di Nepal, kawan. Nepal tidak punya korupsi. Korupsi yang punya Nepal. Tunggu sampai Anda melihat paralelnya kepresidenan Indonesia dan para Hokage. Ya ampun, kita melihat orang Indonesia mengibarkan bendera topi jerami sebelum GTA 6. Faktanya, Joy Boy adalah tokoh nyata di kerajaan Indonesia kuno, bernama Jayabaya. Ia meninggalkan beberapa prasasti yang menyerupai poneglyph di One Piece. Sejujurnya, kita sebagai warga Amerika harus mengikuti jejak mereka. Begitu pula warga Inggris. Sekarang kita tunggu saja kabar gembira dari anak muda Indonesia. Ketika Anda berpikir tentang Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, ini mungkin berubah menjadi skenario perdamaian yang nyata. Indonesia bukanlah tempat yang saya harapkan sebagai tempat dimulainya era bajak laut besar.